ya, berserah diri kepada Allah. Kita punya motor, kita naruh di parkir di sekolah misalnya, tapi kita lupa ngunci, ya kita diemin baik lah. Ada security ini, itu kita namanya tawakal, bagaimana itu? Lalai. Itu namanya lalai. Enggak tawakal. Kalau tawakal tuh kita udah kunci tuh motor, ya lalu kita kunci, kita bawa ya di parkirannya. Orang itu yang udah tawakal, berserah diri sama Allah, ya. Kita usaha dulu, usaha baru tawakal, ya. Adanya tawakal setelah adanya usaha. Nah itu, ya. Jadi ciri-ciri orang yang bersyukur yang pertama tadi apa? Rajin dan tekun beribadah. Rajin tekun. Lalu yang kedua apa? Berprasangka baik. Lalu yang ketiga, senantiasa merasa qanaah, ya merasa cukup. Lalu yang keempat, pemurah atau dermawan. Lalu yang kelima, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang yang bersyukur, ya contohnya seperti itu. Hikmah dari bersyukur, contohnya apa? Sekarang hikmah dari kita mempunyai sifat bersyukur. Yang pertama adalah hidup dalam keridoan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita itu aman, nyaman, ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hikmah yang pertama, rasa syukur apa? Ditulis, ya nanti ditanya sama fasilitator di kelas. Hikmah yang pertama apa tadi? Hidup dalam keridoan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingan Allah terus. Ya, Allah selalu membimbing kita dalam keseharian kita. Jadi kalau kita mau berbuat yang enggak, Allah udah bilang, ya, Allah arahkan ke arah yang baik. Itu contoh, itu hikmah bersyukur. Hikmah yang kedua, dilipat gandakan, dikaruniakan karunia atau pahala kebaikan, ya. Kalau kita berbuat baik satu kebaikan aja, Allah balas berapa? Hah? Satu kebaikan Allah balas 27. 10 kali kebaikan. Keren ya. Ya, kalau kita memberikan contoh yang baik, itu kita mendapat satu pahala kebaikan. Apa teman kita perbuatan baik itu? Makanya kalau kita memberikan contoh, ya, memberikan contoh yang baik kepada teman kita, maka kita mendapatkan pahala. Diikuti lagi sama satu teman, berarti 2 pahala. Diikuti lagi 3 pahala, terus mengandung pahala yang mengalir. Walaupun kita udah mati, pahala masih mengalir ke kita. Ini kalau kita mengajarkan, memberikan contoh yang baik kepada orang lain atau kepada teman kita atau yang teman tetangga kita atau yang sebagainya. Tapi kalau kita memberikan contoh yang tidak baik, dapat pahala nggak? Nah, tapi mendapatkan dosa. Nah, diikutin lagi tuh perbuatan gak baiknya sama temennya, dosa lagi. Diikutin lagi, dosa lagi. Kita udah mati, tetap mengalir dosa itu walaupun kita sudah mati. Maka jangan pernah memberikan contoh yang tidak baik, yang buruk kepada teman kita. Ibu jiwa wa bijum yang amila biha. Kita akan mendapatkan pahala kepada orang itu dan pahala kepada orang yang melaksanakan. Lalu, ya, hikmah yang ketiga, hikmah rasa syukur yang ketiga adalah dimurahkan rezeki kita. Ya, kalau kita diberikan rezeki yang dikit dari kita bersyukur, makanya Allah mempermudah, ya, mempermudah rezeki kita dan juga rezeki kedua orang tua kita. Allah berikan kemurahan dan juga keberkahan, ya. Ini imbasnya kepada kita kalau kita biasa bermurah hati, ya. Bermurah hati artinya mempunyai sifat rasa syukur atau dermawan, itu. Berarti hikmah yang ketiga tadi apa? Dimurahkan rezeki, ya. Dimurahkan rezeki dan bertambah nikmat kita. Lalu hikmah yang terakhir, hikmah rasa syukur, kita bersyukur. Hikmah yang terakhir adalah kita terhindar dari
azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita jauh dari siksa neraka. Ya, siksa kubur. Siksa di dunia. Pokoknya kita jauh dari hal-hal yang buruk itu, ya. Kita dijauhkan dari siksa, terutama siksa neraka, ya. Ini kalau kita mempunyai rasa syukur ya atas nikmat yang telah Allah berikan. Jadi kita selamat dari azab Allah. Tadi apa? Wa ista'azjana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur sama nikmat Allah yang telah Allah berikan, maka azab Allah itu amat pedih. Hidup dalam keridhaan Allah SWT. Yang kedua, dikaruniakan ganjaran pahala oleh Allah. Lalu yang ketiga, dimurahkan rezeki. Dan yang keempat, diselamatkan dari azab neraka. Ini ciri atau hikmah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersyukur itu ada 3. Dengerin. Dicatat atau direkam pakai HP. Syukur itu ada 3. Bersyukur melalui hati, bersyukur melalui lisan, dan bersyukur melalui perbuatan. Bersyukur itu ada 3 cara, ya. Yang pertama bersyukur melalui hati, yang kedua bersyukur melalui lisan, dan yang ketiga bersyukur melalui perbuatan. Yang pertama bersyukur melalui hati, diantaranya adalah yakin bahwa nikmat yang diterima adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang pertama adalah yakin bahwa nikmat yang kita terima itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak nikmat sehat, nikmat jalan kaki, nikmat melihat, nikmat mendengar. Ada orang yang punya kuping tapi kita nggak dengar, ada nggak? Congehan ada nggak? Ada. Punya mata tapi lihatnya yang hal-hal yang buruk, ada nggak? Ada. Nonton film yang enggak, ada nggak? Ada. Ya. Oke, kita gunakan hal-hal yang baik. Kita akan pertanyakan semuanya itu yang telah Allah berikan. Mata untuk apaan? Mata lu gua kasih, kata Allah gitu. Wah, gua cuma nonton itu doang misalnya. Melihat hal-hal yang buruk seperti itu, ya. Bukan melihat hal-hal yang baik. Ini nanti akan dipertanggungjawaban. Mulut, kuping, tangan, kaki, semuanya itu akan ada pertanggungjawabkannya, atau pertanggungan jawab nanti di hadapan Allah SWT, ya. Ini satu, itu bersyukur oleh hati, yaitu yakin bahwa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita wajib syukuri, semua akan dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama diantaranya. Lalu bersyukur melalui hati, yang kedua adalah ingat dan memuji Allah. Bagaimana cara memuji Allah? Zikir itu artinya apa? Ingat. Zikir itu zikren, ya. Zikrullah berarti ingat kepada Allah. Dengan apa? Sholat, ya. Ada kalimat-kalimat Subhanallah, ya kan? Alhamdulillah, Allahu Akbar, itu kan namanya zikir, mengingat Allah, ya. Atau dengan asna, nama-nama Allah yang ada berapa? Namanya Allah 99. Ada 99. Ditambah 1 apa yang terakhir? Saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Namanya Allah. Makanya kita jangan panggil nama Allah doang, tapi kita panggil nama-nama Allah yang baik itu, yang 99 itu, ya. Kalau Allah doang nggak mempan, ya berarti ya Kabir, ya Latif, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Ghafur, ya Syakur. Kita panggil dengan nama-nama Allah yang indah itu dalam berdoa atau bermunajat kepada Allah. Jangan ya Allah doang, ya, kita panggil ya nama-nama Allah yang indah itu, yang memang berjumlah itu 99. Berarti ingat Allah, namanya kita zikir, ya. Itu yang kedua, bersyukur melalui hati.
Yang tadi pertama adalah yakin bahwa nikmat dari Allah, ingat dan juga memuji Allah. Lalu yang ketiga berprasangka baik dengan Allah atau berhusnuzon kepada Allah. Kalau doa kita berdoa, kita setiap waktu atau setiap saat kita berdoa kepada Allah, doa kita nggak dikabul-kabulin, itu kita berprasangka baik sama Allah apa bersangka buruk sama Allah? Buruk biasanya itu orang-orang. Nah, biasanya manusia itu buruk. Gua percuma lah, gua doa tiap waktu, tiap sholat, tapi doa gua nggak diijabah atau dikabul-kabulin misalnya. Nah, kita jangan punya rasa buruk, berprasangka buruk sama Allah itu. Jangan pernah kita mempunyai rasa atau berburuk sangka kepada Allah. Kita kembali kepada diri kita. Maka kita harus berhusnuzon atau berprasangka baik kepada Allah dan juga diri kita. Kalau kita yakin berdoa, kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah tergantung prasangka hambanya. Kalau prasangka kita baik, maka hasilnya akan baik. Tapi kalau prasangka kita buruk, hasilnya akan buruk. Betul ya. Itu yang melalui cara hati ya, rasa syukur melalui hati. Lalu yang kedua, bersyukur melalui apa? Lisan. Mulut. Contohnya apa? Di antaranya adalah sebut dan memuji Allah dengan berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, itu zikir ya. Zikir pada Allah. Ini minimal. Ini kalau dengan lisan atau dengan ucapan alhamdulillah ya. Ini rasa syukur kita melalui lisan, melalui mulut kita, yaitu kita menyebut nama Allah. Minimal banget kita alhamdulillah atau la ilaha illallah atau subhanallah dan sebagainya. Lalu yang kedua, berdoa agar Allah SWT sifat mengkaruniai kita rasa sifat syukur. Jam kedua telah selesai. Saatnya memasuki jam ketiga. Ya, lanjut. Direkam atau dicatat ya. Yang kedua, berdoa agar Allah SWT mengaruniai kita rasa syukur ya. Ada orang dikasih duit banyak tapi nggak pernah bersyukur sama Allah ya. Ada nggak? Ada. Contohnya apa tuh? Contohnya itu Korun ya. Korun Allah berikan nikmat harta yang banyak tapi nggak pernah bersyukur, tapi pelit sama manusia. Makanya Allah kubur dengan siapa? Dengan hartanya sendiri. Nah, makanya kalau kita menemukan harta karun di bawah perut bumi itu namanya Korun. Nah, sebab itu asal muasalnya. Karena harta Korun itu dari Korun ya, zamannya Nabi Musa alaihissalam itu. Ya Allah berikan rezeki ya, harta melimpah banget itu ya, tapi dia nggak peduli dengan sesama, dengan manusia yang lainnya kesusahan itu. Makanya Allah pendem, Allah kubur dengan hartanya sendiri. Makanya kalau kita menemukan harta di perut bumi itu namanya harta Korun atau harta karun bahasa Indonesianya ya. Makanya kita kudu bersyukur ya dengan mengucapkan lafaz yang tadi ya. Lalu mengucapkan terima kasih kepada manusia ya. Lalu berkecap atau berkata-kata, bercakap yang baik, itu kalau kita bersyukur ini melalui lisan ya. Ya, ini bersyukur melalui lisan. Tadi yang pertama tadi apa? Hati. Pertama hati, lalu yang kedua bersyukur melalui lisan atau mulut. Ya, diantaranya memuji Allah, berdoa kepada Allah, dan juga mengucapkan terima kasih kepada manusia dan berkata-kata yang baik. Nah, itu yang kedua. Lalu yang terakhir, yang ketiga, bersyukur melalui tingkah laku atau perbuatan. Ingat nih, nanti sedikit lagi ditanya ya. Bersyukur melalui perbuatan yang pertama adalah menunaikan amalan-amalan fardu dengan tekun dan juga istiqomah. Apa itu? Tekun ibadah, minimal kita melaksanakan perintah Allah yaitu sholat lima waktu ya. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Subuh tadi sholat ya subuh? Alhamdulillah. Kalau sholat pasti Allah berikan kalian itu otak yang cerdas.
ilmu yang manfaat, pasti jadi soleh bermanfaat ya, itu pasti. Tapi kalau orang yang nggak pernah sholat, lihat wajahnya juga tuh udah kering, garang, itu kayak Helmi itu. Kalau Helmi bukannya kering, ireng. Mana bocahnya? Nah, nih ada dapat hadiah. Wah, dikata hitam dapat hadiah. Wah, ini namanya ini rezeki. Ya, bersyukur. Bersyukur dong. Jangan sakit hati. Nikmatin yang ada. Itu 5.000 gara-gara hitam itu. Gara-gara juga Helmi. Yang di sini yang cantik gitu. Yang cantik. Yang hitam nggak ada lah, ini putih semuanya ini. Ya, nah bersyukur melalui perbuatan diantaranya adalah ya kita menunaikan ibadah, itu sholat diantaranya. Jangan sampai kita tidak melaksanakan perintah Allah itu. Lalu istiqomah, apa itu istiqomah? Apa arti istiqomah ya? Yang cewek tahu nggak nih? Apa arti istiqomah? Arti istiqomah adalah konsisten di jalan yang benar. Ya, talah nggak dikasih hadiah. Perempuan kan tadi. Oh, perempuan. Ya perempuan pada ini sariawan semuanya. Ya kalau tahu tanya. Ini ada donatur tetap. YouTuber Pak Rianto yang udah mencapai 1 juta viewers. Boleh. Nasi goreng itu malam, godang. Malam. Nasi goreng malam. Ya, istiqomah artinya konsisten di jalan yang baik ya, istiqomah. Kalau hijrah itu apa hijrah? Hijrah apa tuh? Apa ya? Nih yang cewek nih, Pak De. Ayo. Siapa yang cewek? Apa itu arti hijrah? Itu cari ya. Ayo, yang cewek. Ayo nunjuk. Yang tahu? Yang laki-laki deh, yang laki-laki. Mia tahu nggak? Mia. Lumayan buat Bang Nizar. Mia. S. Nggak tahu. Yang laki. Ayo. Apa arti hijrah ya? Berpindah. Ya. Berpindah dari apa? Sudah apa? Nah, cakep. Ya, cakep siapa? Sini. Ini siapa? William. Namanya siapa? William. Berpindah dari yang buruk ke yang baik, itu arti hijrah yang sesungguhnya ya. Pinter. Bagus. Alhamdulillah, donatur tetap 5.000. Yang bisa banyak. Kita doakan biar tambah rezekinya. Amin. Biar berkah rezekinya ya. Biar viewersnya terus melonjak ya. Nah itu istiqomah dan juga hijrah. Lalu bersyukur melalui perbuatan. Yang kedua adalah memperbanyak amalan bersedekah. Nah itu contoh tadi bersedekah tuh. Masya Allah, mulia sekali. Alhamdulillah. As-shadaqatu tutfa'ul bala. Bahwa sedekah yang kita berikan itu kepada orang lain yang membutuhkan itu menolak bala. Yang tadinya itu kita mendapatkan bala, itu ditolak, ditameng sama sodakoh. Siapa yang meminta Kalau kita rajin sedekah, makanya itu tidak artinya dijaga oleh sedekah kita itu ya, menolak bala itu ya. Memperbanyak amalan bersedekah, contohnya itu. Di sedekah ini adalah dermawan, as-sahiyu, qaribun minallah, qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Bahwa orang yang pemurah hati yang sering bersedekah itu dicintai sama Allah, dicintai sama malaikat, dicintai sama manusia, dan juga disukai sama surga, dijauhkan dari neraka.
Ini kayak Parianto rajin sedekahnya ya. Ada uang lebih ikan sedekah ya. Kalau sedikit aja kita bersedekah, Allah la azid. Kalau udah la azid, pasti gue tambahin kata Allah. Udah pasti banget itu. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Tapi kalau kamu nggak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, inna azabi la syadid. Ingat bahwa azabku amat pedih. Nah, makanya minimal kita lapat alhamdulillah. Itu ya, itu rasa syukur kita, rajin bersedekah ya. Pasti Allah akan tambahkan rezeki kita itu. Lalu yang ketiga, bersyukur melalui perbuatan. Yang ketiga, melakukan ya, melakukan juga meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Contohnya apa? Larangan-larangan yang telah Allah berikan kepada kita. Larangan. Berzina satu. Terus apa lagi? Alhamdulillah, bantan nafas, subhanallah. Murah hati ya Allah, Pade gat tambah rezekinya biar berkah, bagus banget. Kita doakan dah Parianto biar berkah, dagangannya juga biar melimpah laris ya, berkah rezekinya. Pokoknya biar sehat, panjang umur. Biar YouTube-nya itu naik melonjak ya. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Channelnya apa? Rianto SPD. Rianto SPD tuh. Pasti nanti kita akan ditraktir bakso. Iya. Sudah follow Pak. Alhamdulillah. Sudah follow. Bentuk syukur itu begitu. Kita syukur ya. Nah, apa tuh larangan-larangan Allah kepada kita? Apa? Contohnya tadi berzina, betul benar. Lalu apa lagi? Jangan berbuat zalim. Hah? Zalim kepada Manusia. manusia, diri kita atau juga orang lain, betul. Helmi itu yang paling lagi yang tiga. Mabuk. Itu mabuk tuh. Mabuk nih, dapat nih. Minuman keras ya. Itu dosa besar. Tapi ini nanti minuman es aja ya. Oh, subhanallah, biar berkah, Pade. Oh, alhamdulillah. Nih, enggak ngiri nih cewek nih. Yang cewek nggak ada nih. Hah? Hah? Sabar. Apa sabar? Udah berapa nih? 20.000 ya. Udah alhamdulillah itu. Ya, itu ya, melakukan suran atau meninggalkan larangan Allah, diantaranya berzina ya, meminum minuman yang keras. Minuman keras itu apa aja ya? Alkohol. Bentuknya apa lagi? Ciu. Narkoba, kopi miring, anggur merah, red wine. Apa lagi? Whisky. Itu diantaranya. Ciu juga termasuk itu. Pokoknya apapun minuman yang itu memabukkan namanya homer. Kalau air putih memabukkan itu namanya homer. Kalau air putih memabukkan, ya, ciu walaupun dicampur tetap memabukkan, tetap hukumnya haram, dan itu sama juga satu jenis dengan homer. Maka jangan pernah kita meminum minuman yang memabukkan. Dikit boleh dah, dikit. Banyak, dikit aja haram, apalagi banyak. Kata Nabi apa? Qaliluhu wa kasiruhu haramun. Dikit aja haram, apalagi banyak. Kalau kita ikut nimbrung, ikut patungan untuk beli ciu misalnya, kita nggak minum tapi kita ikut patungan, bisa nggak? Dosa. Yang ngebeliin, yang ikut patungan, yang jualan, yang bawain, yang minum itu satu paket semuanya. Yang minum. Apalagi yang minum itu lebih berat ya, karena dampaknya apa? Hilang akal pikiran kita itu ya, mengawang-awang. Jadi tidak, yang tadinya kita nggak mau berbuat zina, jadi berbuat zina ya. Nah itu. Nah yang terakhir adalah melakukan sujud syukur. Sujud syukur bacanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini minimal kita sujud ya. Ada yang bisa nggak? Perempuan nih, terakhir perempuan ini dapat nih 10.000, 20.000. Masya Allah.
Nah, ayo. Ayo. Ayo, 20.000. 20.000. Sujud syukur. Praktekin sujud syukur dan kalimat sujud syukur. Ya, praktekin. Yang lagi kalau nggak ada. Mia lagi. Siapa? Maju kayak. Ya. Rindu mah. Ada kan yang cewek nih? 20.000 loh. Yang perempuan. Yang perempuan. Meisha. Kalau nggak ada dilemparin lagi. Dibanya. Ya Allah. Ada nggak? Kayla. Nggak ada nih. Ya, Rindu. Rindu maju dulu. Rindu kagak mau. Ya, Dah yang laki dah. Yang laki. yang lagi dua orang. 20.000. Ayo 20.000, 10.000. Ya. Praktekin sujud syukur dan bacaannya. Praktekin sujud syukur dan bacaannya ya. Ayo. Ajarin dulu. Ya, sujud syukur ya. Kita sujud seperti sholat biasa, Ya. seperti biasa. Ini nah, ini kayak gini. Bacanya apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Udah selesai. Ayo, dua orang. Gampang banget guys. Aduh, bayar lah buat beli es nih sama cilok. 10.000. Asbar, Aji, Husen, Asin, Said. Ya. Ayo. Maju. Farel. Aja malu-malu. Amaril. Marvel mah bisa emang ngerokok doang. Salman, si Gemoy, Rama, Yuda, Rizky, Farel. Gak semuanya itu. Ada nggak? Ada nggak? Oh nggak ada nih. Satu. Siapa? Mana? Bundan mana ada? Bandan. Ya. Ayo William, satu lagi William. Ini yang. Ayo William. Nah. Masa kalah? Ini kan mau alok nih, baru masuk. Anjay, beda server. Ayo. Ya, ayo. Yang penting saya diajarin coba anak. Anjay, beda server. Ya, pakai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Ya. Nanti lagi 10.000. Bukan 10.000 lagi. 20.000. Wow, subhanallah 20.000. Allahu Akbar. Masa kalah yang muslim sejati. Malam itu baru Ini baru masuk Islam, Mu'alaf William. masuk Islam. Ya Allah, ya. Di syahadatin sama siapa? Di sekolah sama Pak Fadil. Iya, makanya ya kita harus banyak bersyukur ya. Kita tekuni ya ilmu-ilmu agama kita. Jangan hanya cuman muslim doang ya, tapi harus dilaksanakan kemusliman kita itu. Jangan cuma labelnya doang ya muslim. Jadi kita harus tahu semuanya, baca-bacaan, sujud syukur, sujud tilawah, dan juga sujud sawi. Dah, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kita akhiri karena waktunya sudah pukul 8.30 tank. Ya, kita kembali ke kelas masing-masing. Nanti akan masuk para fasilitator kalian masing-masing di kelas 87 ya 87. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita ikutin P5 Project Profil Pelajar Pancasila di SMP Negeri 19 Depok. Terima kasih. Salam 19.
Assalamualaikum, gimana Ji untuk kegiatan P5 hari ini? Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses. Alhamdulillah, langsung Hari pertama dibuka dengan sholat duha. materi Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima Lalu kasih. ditambah dengan bonus-bonus dari Ya, bonus-bonusnya untuk sebagai motivator. untuk menjawab pertanyaan dari pemateri. Amin amin, terima kasih. Mudah-mudahan saya doakan Parianto tambah berkah, Amin amin amin. tambah luas rezekinya, Amin. Allah murahkan juga rezekinya, Allah Amin. mudahkan segala urusannya. Amin. Allah limpahkan kesehatan lahir dan batin. Ya. Terima kasih Pak Ade. Ya, terima kasih. Demikian langsung Ustadz Haji Ridwan LCMM. Terima kasih, salam P5. Salam P5 19 hari pertama 23 April 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.